Salah satu warga Rembang, Novita, kenakan gaun pengantin saat dilantik KPPS. Gerakan Pakan Murah bantu warga dapatkan sembako. Wapres pastikan masyarakat dapat layanan kesehatan biaya murah. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini, edisi Sabtu 27 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Riyanta menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan Presiden dan Menteri boleh memihak dan kampanye dalam pemilu 2024 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma beberapa waktu lalu. Riyanta merasa prihatin, menurutnya hal ini menunjukkan Presiden tidak netral. Menurut Riyanta, seorang presiden mestinya harus bisa menjadi teladan dan contoh dalam melaksanakan undang-undang. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta presiden dan menteri tidak seenaknya dalam menjalankan tugas dan meminta mentaati undang-undang dan peraturan yang ada. Sementara itu, terkait dengan rencana Komisi 2 DPR RI yang akan memanggil menteri yang memihak salah satu paslon, menurutnya hal tersebut sah dilakukan selama ada data konkret. Inilah yang kita harus prihatin, ya, kita harus prihatin. Kalau diizinkan melihat kondisi saat ini, kita harus menangis. Mestinya seorang presiden harus benar-benar bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Siapapun yang nanti dipilih oleh rakyat, itu yang terbaik menurut rakyat. Jadi jangan sampai menabrak undang-undang yang sudah kita sepakati bersama. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Bogor menegaskan bahwa aturan terkait dengan kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Jokowi, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Presiden dan Wakil Presiden jika melakukan kampanye. Antara lain tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya. Jokowi meminta masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak membuat interpretasi yang berbeda terkait dengan pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Presiden menegaskan bahwa pernyataan terkait presiden boleh memihak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Grobogan dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan tukang becak dan ojek di Kabupaten Pekalongan melakukan konvoi dari depan Pasar Kajen sampai depan alun-alun Kajen tanpa knalpot brong. Konvoi tersebut sebagai bentuk dukungan mereka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Ratusan tukang becak dan ojek Kajen Kabupaten Pekalongan melakukan konvoi dari depan Pasar Kajen menuju alun-alun Kajen. Setelah konvoi damai tanpa knalpot brong, dilanjutkan deklarasi dukungan pada Prabowo Gibran. Mereka berkonvoi tanpa knalpot brong sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun untuk meramaikan suasana, mereka membunyikan klakson bersahut-sahutan. Koordinator lapangan AA Pratama mengatakan, konvoi ini sebagai wujud dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tukang becak yang sekitar ada 100 dan tukang ojek juga sekitar 100. Dan ini tanpa knalpot brong semua ya, Pak? Tanpa knalpot brong, kita taat aturan. Untuk target sendiri berapa, Mas? Untuk target kabupaten kita 60%.
Yang penting kita harus menangkan di Kabupaten Pekalongan ini 60%. Kita fokus setiap hari turun ke RT RW, door to door, ke rumah-rumah, fokus kita menangkan untuk Prabowo Gibran. Usai melakukan deklarasi, tukang becak dan ojek langsung kembali ke pangkalan masing-masing yang ada di depan Pasar Kajen. Dari Kajen, Kabupaten Pekalongan, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ada yang berbeda pada pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kecamatan Sarang. Salah satu dari peserta KPPS yang mengikuti pelantikan mengenakan gaun pengantin. Bahwa saya akan Dalam video tersebut, Navita, warga desa Gunung Mulyo, saat disumpah oleh panitia pelantikan masih mengenakan gaun pengantin lengkap dengan kebaya dan riasan wajah. Dirinya berada di barisan paling depan saat pelantikan di Balai Desa Gunung Mulyo. Hari pernikahannya yang kebetulan berbarengan dengan pelantikan KPPS Kabupaten Rembang membuat heboh di sosial media. Pasalnya hal tersebut menjadi unik dan berkesan serta tak terlupakan oleh para peserta maupun panitia. Ketua KPU Rembang Muhammad Iqbal membenarkan adanya anggota KPPS yang menggunakan gaun pengantin saat pelantikan, berbarengan dengan hari pernikahannya. Anggota KPPS tersebut bernama Litya Novitasari, warga Gunung Mulyo, Sarang. Mulyo, tepatnya di TPS 2 ya. Itu memang ada KPPS yang kita lantik ya. Kebetulan hari itu dia lagi ijab ya. Ijab utak akad nikah, namanya Litya Novitasari ya, TPS 2. Nah, jadi begitu setelah akad nikah, kemudian langsung menyusul untuk melakukan pelantikan KPPS. KPPS sudah ditetapkan dari 24 Januari kemarin dengan masa kerja 1 bulan hingga 25 Februari mendatang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Demokrat menang, kue petani golet pupuk kue gampang, tur murah. Nang apa Demokrat kudu menang? Soalnya BBM nelayan turah, subsidinya melimpah, isi jaringnya belara-belara. Demokrat kembali kayak gini sedulur, nek Demokrat menang, pupuk subsidi murah tur gampang. Demokrat menang, pupuk gampang, kartu tani hilang, petani senang. Demokrat selalu Ayo warga Jawa Tengah, jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nomor 14 Partai Demokrat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Partai Demokrat. Coblos nomor 14. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya?
Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kakak Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Saatnya pilih Demokrat. Demokrat menang. Gaji TNI Polri ASN pensiunan naik tiap tahun. Industri meningkat, buruh sejahtera. Pupuk gampang, kartu tani hilang. Guru dan honorer diangkat secara bertahap. Demokrat menang, beasiswa lancar. Demokrat menang, pesantren keren, UMKM hebat.
Ayo warga Jawa Tengah, jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nomor 14 Partai Demokrat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Coblos nomor 14. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi makam Syekh Ahmad Muttamakin dan Ponpes Maslahul Huda di Kajen, Kecamatan Margoyoso Pati. Ma'ruf Amin memberikan semangat inovasi bagi pondok serta mengajak santri dan umat menjaga kondusivitas pemilu. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin bersama istrinya Wuri Ma'ruf Amin bertandang ke Kabupaten Pati untuk berziarah ke makam Syekh Ahmad Muttamakin di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso Pati. Agenda kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke Pondok Pesantren Maslahul Huda. Pengasuh Pondok Pesantren Maslahul Huda, Kyai Haji Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menuturkan, kunjungan Ma'ruf Amin dalam rangka berziarah serta bersilaturahim untuk menjaga kondusivitas pesantren, umat, santri jelang pemilu mendatang. Pihaknya menegaskan kunjungan ini tak ada arahan apapun perihal referensi capres maupun cawapres. Tidak ada arahan apapun dari Bapak Wapres untuk memilih atau preferensi capres atau cawapres tertentu. Saya ulangi, tidak ada arahan apapun. Berikutnya, isi dari pertemuan itu adalah untuk memberikan semangat kepada pesantren untuk lebih aktif lagi di dalam membangun ekonomi syariah dan ekonomi umat. Gus Rozin menambahkan kunjungan Ma'ruf Amin di pondok ini bukan hal baru. Namun hal ini merupakan kunjungan perdana ketika Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin pagi tadi berkunjung ke Lasem. Ma'ruf Amin yang datang menggunakan helikopter landing pada pukul 10:20 dan langsung menuju Ponpes Kauman Lasem. Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat berkunjung di Ponpes Kauman Rembang. Wapres Ma'ruf Amin yang hadir bersama istri Wuri Ma'ruf Amin terkesan dengan Ponpes Kauman Lasem. Menurutnya, ponpes tersebut menjadi contoh toleransi yang ada di Indonesia sebab letaknya berada di tengah-tengah pecinan. Ma'ruf Amin kagum dengan warga etnis Tionghoa di lingkungan ponpes. Ma'ruf Amin menilai Lasem saat ini menjadi kiblat toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Dan mereka, beliau bilang semua mereka, dia membeli ini dipaksa oleh orang-orang Cina untuk pengen dibeli. Ketika dia mau misalnya pergi ke tempat lain itu, jadi keakrabannya sejak abad ke-16 ya, 16, 17 itu sudah terbangun dan tidak ada konflik, tidak ada saling bermusuhan. Bahkan ada juga gadis-gadis Cina yang menjadi istri kiai di sini. Ponpes Kauman milik Kyai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum sendiri masih berupa bangunan asli peninggalan warga China. Bahkan warga Cina berharap rumah mereka dijadikan ponpes. Kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Ponpes Kauman Lasem mendapatkan sambutan dari para santri serta kiai undangan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal
dari rumah sakit milik pemerintah. Hal ini diungkapkan saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro di Semarang. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Jumat sore mengunjungi Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro milik pemerintah Kota Semarang. Rumah sakit yang menjadi rujukan dari masyarakat Kota Semarang serta luar Kota Semarang ini diakui Wakil Presiden memiliki pelayanan serta peralatan kesehatan yang tidak kalah dengan rumah sakit swasta. Selain pengembangan pelayanan secara digital, yakni robot untuk pelayanan, RSUD ini juga mengembangkan penambahan pada gedung yang dikhususkan untuk pelayanan pada kelas 3. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit milik pemerintah. Ini rumah sakit yang cukup representatif. Saya mengapresiasi rumah sakit ini, pertama pelayanannya sudah dilakukan secara digital, ya, dan bahkan ada menggunakan robot untuk memandu ke arah mana pasien itu, mana ruangan mana itu dipandu oleh robot. Ini saya kira ada. Kemudian juga ada perpaduan antara pelayanan yang sifatnya modern, ya, dan tradisional. Guna memberikan layanan bagi masyarakat saat di RSUD Wongsonegoro menambah ruang pelayanan dengan pembangunan gedung 12 lantai untuk perawatan kelas 3 dan membangun ruang pelayanan bagi penderita kanker. 3 lah gitu ya, yang dulu biasanya untuk BPJS, tapi tadi kan teman-teman lihat sudah ada AC-nya, sudah ada kayak kursi sofanya, kamar mandi dalam, sehingga pelayanan yang tadi saya sampaikan ini tahun ini melanjutkan, jadi tahun lalu masih separuh dan tahun ini bisa selesai, termasuk juga untuk untuk rawat kanker. Diharapkan dengan adanya penambahan ruang yang dikhususkan kelas 3 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya ringan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Demokrat menang, bantu dan lindungi UMKM. Kartu tani hilang, pupuk gampang. Guru dan honorer diangkat secara bertahap. Industri meningkat, buruh sejahtera. Gaji ASN, TNI, Polri, pensiunan naik setiap tahun. Ayo warga Jawa Tengah, jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nomor 14 Partai Demokrat. Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Coblos nomor 14. Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Mumpung libur,
Mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Bersama Partai Demokrat, industri meningkat, buruh sejahtera. Bersama Partai Demokrat, bantu dan lindungi UMKM. Bersama Partai Demokrat, solar muda, nelayan sejahtera. Saatnya pilih Bersama Partai Demokrat,
kita tingkatkan kesejahteraan pengrajin batik. Bersatu pasti kita. Bersama Partai Demokrat, kartu tani hilang, pupuk gampang. Demokrat, partai kita. Sama Partai Demokrat, masyarakat sehat, stunting hilang. Ayo warga Jawa Tengah, jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nomor 14 Partai Demokrat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Partai Demokrat. Coblos nomor 14. Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ratusan warga berdesakan saat membeli beras di Pasar Murah di pendopo kantor Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Gerakan Pangan Murah digelar untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Dalam pasar murah ini sejumlah bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, sayuran hingga daging ayam dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran. Beras per 5 kg Rp52.000 atau Rp10.400 per kilogram. Harga ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasar Rp60.000 per 5 kg. Untuk minyak goreng dijual seharga Rp13.000 per liter, telur Rp22.500 per kilogram, dan daging ayam Rp30.000 per kilogram. Tidak ada syarat untuk membeli di pasar murah kali ini. Namun pembelian per orang dibatasi agar tidak dijual kembali seperti pembelian beras maksimal 10 kg. Gerakan Pangan Murah digelar Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah setelah diketahui jika sejumlah barang kebutuhan pokok di Kota Salatiga mengalami kenaikan, seperti beras, bawang putih, cabai, dan telur. Ya, karena pada pantauan TPID, rapat TPID dengan Mendagri 2 minggu yang lalu, Salatiga itu terpantau terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dari komoditas beras, bawang putih, dan telur, sehingga pemerintah wajib untuk bisa mengatasi situasi itu supaya bisa dikendalikan. Masyarakat juga bisa membeli barang dengan harga yang relatif murah. Warga pun ikut terbantu dengan gerakan pangan murah karena bisa mendapatkan aneka bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Iyalah. Ini tadi berapa, Bu? Satunya 52. Tadi beli berapa? Dua karung. Bisanya maksimal berapa, Bu? Ini dibatasi ya. dua kan? Kayaknya loh. Batasi ya, Bu ya. Tadi Bu beli apa selain beras, Bu? Mau beli telur. Telur. Murah juga, Bu? Belum tahu. Belum beli. Tapi ini bagi warga sangat terbantu, Bu, ini. Iya. Gerakan Pangan Murah tersebut melibatkan BUMD Jateng, Bulog, pelaku usaha, dan peternakan di sekitar Salatiga. Dengan cara Dishanpan Jawa Tengah memberikan subsidi dan bantuan transportasi untuk para pelaku usaha, sehingga harga yang dijual bisa lebih murah. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, suasana keceriaan dan semangat kewirausahaan menyeliputi SMA Negeri 2 Kendal saat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kendal menggelar HIPMI Goes to School. Tak kurang dari 100 peserta, terutama siswa kelas 12, terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk membuka wawasan dan menghidupkan semangat kewirausahaan. Firza Hardiansyah, Ketua Bidang Pelajar dan Mahasiswa HIPMI Kendal, mengungkapkan kegiatan ini tak sekedar berbicara tentang bisnis, tetapi juga mengupas karakter kewirausahaan dan kepemimpinan. Menurutnya, menjadi pengusaha bukan hanya soal ide bisnis, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan usaha. Materi kegiatan mencakup pembangunan karakter kewirausahaan dan kepemimpinan dengan fokus pada pengelola emosi diri dan sikap sosial. Konsep ini dirancang untuk membantu peserta membangun suasana bisnis yang tidak hanya efektif, tetapi juga elegan dan nyaman.
Untuk materinya sendiri, kita leadership-nya mengenai bagaimana kita dapat mengelola emosi kita sendiri dan juga dapat mengelola sikap sosial dengan mungkin anggota-anggota kita seperti itu, sehingga kita dapat membangun situasi bisnis yang elegan, yang nyaman, sehingga bisnis yang kita jalankan itu dapat berjalan dengan efektif. Muhammad Fadila Yahya, salah satu peserta yang telah memulai usahanya, merasa terbantu dengan kegiatan ini. Baginya kegiatan ini memberikan inspirasi, semangat tambahan dalam mengembangkan usaha. Fadila berencana menjadikan pelajaran dari kegiatan ini sebagai fondasi kesuksesan usahanya ke depan. Kegiatan seperti ini menurut saya sangat membantu kita, terutama di kalangan para pelajar, terutama saya sendiri, untuk membangkitkan rasa kewirausahaan dan rasa untuk menjadi seorang pemimpin nantinya di masa yang akan datang, insya Allah. Insya Allah saya juga sedang mengembangkan usaha, jadi dengan adanya seperti ini, insya Allah saya bisa mengembangkan lagi usaha saya biar lebih maju. Saya di rumah ada usaha kecil-kecilan, usaha tanaman. HIPMI Kendal menjalin kolaborasi dengan para pebisnis berpengalaman yang siap memberikan panduan dan bimbingan kepada peserta melalui serangkaian pelatihan bisnis. Rencananya kegiatan ini akan diikuti oleh serangkaian pelatihan dan praktik bisnis yang menantang. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petani durian di Kabupaten Blora menggelar syukuran atas melimpahnya hasil panen durian pada musim di awal tahun ini. Berbagai makanan dibawa warga dan dikumpulkan di sebuah pelataran untuk dinikmati bersama-sama dengan pengunjung kebun durian. Kabupaten Blora yang kami hormati Kepala Pimpinan Cabang. Rasa bangga terlihat dari wajah warga Dukuh, Ngelawungan, Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Blora. Warga merasakan musim panen durian tahun ini melimpah dibandingkan dengan musim panen pada tahun-tahun sebelumnya. Bersama dengan kepala desa setempat dan pengunjung dari Forkopimjam, warga menggelar tasyakuran dengan menikmati durian hasil panen bersama. Selain itu, warga juga membawa makanan berupa nasi dengan bumbu dan 1 ekor ayam panggang untuk dinikmati bersama pengunjung kebun durian. Kebun durian di Ngelawungan memiliki luasan sekitar 15 hektar dengan berbagai jenis durian. Selain rasanya yang enak, harga buah durian dari Dukuh Ngelawungan juga terjangkau, mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp100.000 untuk 5 buah durian. Kepala Desa Tunjungan Yasir mengaku jika Dukuh Ngelawungan warganya mayoritas bertani dan memiliki lahan sekitar 2.000 meter persegi yang ditanami pohon durian. Sebelumnya pernah diadakan syukuran, namun kondisi durian belum panen dan hasilnya belum memuaskan petani. Kali ini mencoba dengan melakukan sedekah durian dengan sama-sama merasakan durian yang sudah dipanen. Panen kita bisa meningkat, dan kemudian mereka yang rawuh di Dukuh Ngelawungan ini bisa ikut merasakan bagaimana rasa buah durian itu, sehingga bisa membawa dampak yang positif buat kepariwisataan di kampung durian ini. Jadi soal varian kita kurang tahu bagaimana variannya, tetapi setiap pohon durian itu punya nama masing-masing dan punya khas yang masing-masing juga. Ada durian saru, ada durian mente, ada durian kendil, dan lain-lain. Variannya banyak sekali kalau di sini, karena semua di sini kebanyakan durian peninggalan leluhur kami. Yasir berharap dengan adanya sedekah durian kali ini, Dukuh Ngelawungan dapat mendongkrak pariwisata kampung durian, serta dapat meningkatkan perekonomian warga Dukuh Ngelawungan. Dari Blora, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mencari kuliner Sunda Jawa Barat kini telah banyak ditemui di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Pati. Kuliner tersebut yakni mie ayam Sunda si Teteh. Rasa kuahnya manis disesuaikan dengan lidah orang Pati. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Menikmati sensasi mie ayam versi Sunda, tak usah jauh-jauh berkunjung ke Jawa Barat. Di bumi Minatani Pati, kini hadir mie ayam Sunda si Teteh. Lokasi warungnya ada di Jalan AKPB Agil Kusumadia.
Mie ayam Sunda ini memiliki rasa gurih dan manis dan telah disesuaikan dengan lidah orang Pati, yang tentunya akan menggugah selera penikmatnya. Dari penampilannya, mie ayam ini terlihat berbeda dari mie ayam pada umumnya karena memiliki ukuran mie yang lebih besar dibandingkan dengan mie ayam pada umumnya. Selain itu, mie Sunda ini memiliki makanan pendamping seperti jakar, ayam, usus, dan kerupuk juga tersedia. Leni, pemilik warung, menuturkan kuahnya yang seharusnya gurih disesuaikan dengan lidah orang Pati yang menyukai manis. Pengunjung dapat menikmati mie ayam ini dengan merogoh kocek Rp12.000 saja. Kalau mie Sunda dari resep yang saya dapat dari ibu, almarhumah ibu, itu kita kuahnya itu nggak pakai kuah dandang, jadi kita pakai kuah kari ayam. Kari ayam itu ya tadi mungkin bisa dicicip sendiri, rasanya ada perbedaan dari mie ayam yang orang Jawa lah, mie ayam Jawa biasa. Jadi kita lebih, cuman rasanya kita nggak menyesuaikan dengan lidah Jawa yang ada manis-manisnya sedikit. Sebenarnya kalau di aslinya ya gurih seperti itu, tapi kita sudah menyesuaikan di lingkungan Pati, jadi kecapnya agak dikuatkan karena Pati kuat di kecap ya. Salah satu pengunjung, Gita Fitria, menuturkan baru perdana menikmati mie ayam Sunda di Pati. Dirinya mengaku ketagihan ketika pertama menyantap mie ayam ini. Aku pecinta mie, ini termasuk recommended sih. Bedanya dengan mie ayam biasa apa, Mbak? Kalau mie Sunda ini mie-nya lebih besar-besar, terus remahnya juga lebih berasa dari mie yang biasa. Ini pertama kali atau? Pertama kali nyoba mie Sunda. Biasanya mie Bandung sih. Enak ya sama dia? Ya enak. Kalau dari segi harga seperti apa, Mbak? Harganya juga termasuk terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Harga yang terjangkau dan rasa yang manis gurih membuat penikmatnya ketagihan untuk datang kembali. Pembeli bisa datang ke lokasi pada pukul 10 hingga pukul 21 malam. Bagi yang ingin dibawa pulang, tak perlu khawatir, karena sudah dikemas dengan kotak makan menarik. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin terkesan dengan Pondok Pesantren Ponpes Kauman Lasem Rembang. Menurutnya, ponpes ini menjadi contoh toleransi di Indonesia. Ratusan tukang becak dan ojek di Kabupaten Pekalongan melakukan konvoi dari depan Pasar Kajen sampai depan alun-alun Kajen tanpa kena pobrok. Konvoi tersebut sebagai bentuk dukungan mereka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Ada yang berbeda pada pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kecamatan Sara. Salah satu dari peserta KPPS yang mengikuti pelantikan mengenakan gaun pengantin. Ratusan warga berdesakan saat membeli beras di pasar murah di pendopo kantor Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Gerakan pangan murah digelar untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.